Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para jamaah Masjid Raya Kahuripan, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita senantiasa diberikan begitu banyak anugerah nikmat, khususnya nikmat iman Islam, dan kita dengan nikmat itu alhamdulillah bersama-sama dapat melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dengan berjamaah pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah, kita telah memasuki Ramadan yang ke-28. Dengan itu hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan atau mungkin ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Seraya berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah lalu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dapat menjalankan segala perintah, memaksimalkan ibadah-ibadah, mendulang pahala khususnya di bulan Ramadan ini di hari-hari ke depan, dan mudah-mudahan kita istiqomah hingga akhir hayat kita sehingga tutup usia husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita saksikan di berbagai wilayah atau mungkin bahkan di masjid kita, tetangga-tetangga kita saat ini sudah mulai menyegerakan atau mengeluarkan zakat fitrah, atau ada juga yang mengeluarkan kewajiban zakat malnya, atau ada juga yang membayar fidyah. Terkait dengan zakat, tentunya sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum menunaikan zakat itu adalah wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Dan dirikanlah salat, kemudian tunaikanlah zakat, dan rukuklah dengan orang-orang yang ruku. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita untuk melaksanakan salat dan juga melaksanakan atau mengeluarkan zakat. Kemudian juga di dalam hadis sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari bahwa Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hijjul baiti. Di sini Rasulullah SAW maqala bahwa Islam itu didirikan dengan 5 perkara. Yang pertama dengan bersyahadat, yang kedua dengan mendirikan sholat, dan yang ketiga menunaikan zakat. Maka zakat ini adalah sesuatu yang penting harus kita pahami dan kita laksanakan sebagai kewajiban kita umat Islam, yang selain melaksanakan sholat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan tentunya kita mengeluarkan zakat. Secara horizontal kita tentunya tidak terlepas dengan hubungan bermasyarakat. Nah, di antara amaliyah yang berhubungan dengan masyarakat
yang tentunya sebagai ibadah berhubungan juga dengan Allah Subhanahu wa taala adalah zakat. Bukan hanya sebagai pejawantahan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain banyak hikmah yang dapat kita peroleh dari adanya kewajiban berzakat. Baik itu sebagai muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, atau sebagai mustahik atau yang kita kenal dengan asnaf. Nah, hikmah-hikmah itu tentunya akan bisa kita peroleh dengan kesadaran penuh bahwa sesungguhnya perintah zakat itu adalah betul-betul untuk mensucikan diri kita, untuk menjadikan jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang bersih, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah itu sebagai pembersih dari berbagai sifat. Di antaranya adalah sifat-sifat iri, dengki, dan juga sifat-sifat lain yang akan atau yang telah merusak puasa-puasa kita. Kita tahu bahwa puasa kita itu sebagai junnah, sebagai perisai, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa asyamu junnah fala yarfus wala yajhal. Maka ketika puasa itu sebagai perisai, kita dilarang atau kita diperintah untuk menghindari perkara-perkara yarfus, yaitu hal-hal yang jorok, perkataan-perkataan jorok, yajhal, perbuatan-perbuatan yang bodoh. Artinya segala perbuatan-perbuatan yang bakal merusak puasa kita itu harus kita hindari. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW juga terkait dengan puasa-puasa yang lalai, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal ats. Banyak di antara orang-orang yang berpuasa tidaklah dia dapat dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Di sini mengisyaratkan bahwa tidak luput ketika kita berpuasa kita melakukan hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Di sini ulama mengaitkan bahwa dengan adanya zakat, mudah-mudahan kita betul-betul dapat mengkondisikan diri kita supaya betul-betul menjadi orang-orang yang membersihkan diri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung, qad aflaha di sini menegaskan bahwa tidak mungkin tidak. Jadi sungguh qad aflaha sangat akan mendapatkan keberuntungan. Man tazakka, siapa saja yang membersihkan diri. Di sini sebetulnya umum membersihkan diri ini, tetapi para ulama mengaitkan juga ketika man tazakka di sini dapat diartikan sebagai orang yang mengeluarkan zakat. Karena memang zakat itu dalam diskursus fikih setidaknya ada dua. Yang pertama ada zakat mal yang membersihkan harta kita, dan zakat fitrah yang lebih kepada membersihkan jiwa kita. Sehingga ketika kita mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, betul-betul dapat membersihkan jiwa kita, harta kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bukan hanya sekedar menunaikan zakat yang hanya melepaskan kewajiban, tetapi mudah-mudahan lebih dari itu ketika kita melakukan zakat betul-betul kita juga menjadikan momentum itu sebagai kembali mempererat silaturahim, bahwa di antara hikmah yang terkandung di dalam kewajiban zakat adalah saling membantu, saling menolong di antara sesama kita. Sekali lagi,
Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan kewajiban zakat, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, dan dengan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, maka mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan di kultum yang singkat ini kembali merenungkan, kembali meniatkan ataupun menghadirkan niat kita yang sudah zakat, mudah-mudahan zakatnya diterima, dan yang belum zakat, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tentunya ulama fikih membagi waktu zakat itu ada 5. Ada waktu wajib, waktu afdol atau utama, waktu mubah, dan waktu makruh, dan yang terakhir waktu haram. Sekarang waktunya mubah, artinya boleh. Hukumnya tetap wajib, tapi secara waktu kita boleh mengeluarkan dari awal Ramadan hingga bulan Syawal tiba. Artinya waktu masih dapat kita laksanakan beberapa hari ke depan, dan mudah-mudahan sekali lagi hikmah daripada kita mengeluarkan zakat betul-betul menjadikan kita sebagai manusia yang dapat memupuk rasa kasih sayang sesama manusia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شفيع الخلق